Halo para pejuang tes CPNS 2021. Kali ini kami akan membahas soal matematika persiapan CPNS tahun 2021 part keempat. Tentunya soal-soal ini telah kami susun dan kami pilih dengan teliti dan merupakan soal yang paling sering keluar di ujian tes CPNS. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Oke, soal baru nih, cukup simpel ya. Jika 8 dikali 9 dibagi 9 ditambah 5 ditambah 4 minus 3 sama dengan P, maka nilai P adalah, untuk menjawab soal seperti ini, kita tahu kan kalau pembagian dan perkalian itu urutannya sama saja. Jadi kalau kamu bagi dulu atau kamu kali dulu, itu sama saja. Nah, maka dari itu, kemudian yang sama saja adalah tambah atau kurang, kemudian kali atau bagi itu urutannya sama aja. Tapi kalau di sini itu kalau perkalian atau penambahan itu perkalian didahulukan. Oke, kalau gitu ini bisa dihitung aja. Ini bisa coret langsung, 9 bagi 9 itu 1, kemudian dikali 8, hasilnya 8. Selanjutnya bagian ini 8 ditambah 4 minus 3. Ini bisa coret lagi jadi 1. Karena 4 kurangi 3 hasilnya 1 kan. Kemudian 5 tambah 1 jadi 6. Kemudian kita tambahkan hasilnya yaitu 14. Jadi jawabannya yang E. Soal berikutnya nih, diberikan A adalah 25%, kemudian B adalah 15%. Oke, jadi C kemudian adalah 40%, dan D sisanya adalah sisanya. Bila X sama dengan A per B dan Y sama dengan C per D, maka karena ini kan total 100% ya, jadi kita harus tahu cari dulu nilai D itu berapa. Oke, 25 tambah 15 dulu berapa nih? Ini 40% juga, tambah 40% jadi 80%, jadi sisanya adalah 20%. Ya kan, 100 dikurangi 80 sama dengan 20%. Oke, kalau gitu kita buat A per B-nya. A per B 25 per 15 dan C per D adalah 40 per 20. Maka kalau gitu ini coret-coret aja. Kalau dibagi 5 jadi 5 per 3. Ini kalau coret-coret jadi 2. Ini kan kalau dibagi jadi 1,666 gitu ya. Ini kan kalau dibagi 1,66 gitu ya. Coba cek aja. 1 sisa 20 bagi 3 6 18 kan, jadi 6667. Jadi nilai X itu kurang dari nilai Y. Oke, di sini kita dapat B. Oke, soal baru nih. Jika M sama dengan 7 per 2X dan plus 6 dan N sama dengan 3 per 2X plus 2, maka pernyataan yang benar adalah, untuk melihat seperti ini gampangnya itu kita lihat dulu opsinya. Jadi A, B, C, D, E mana yang paling mungkin mendekati. Karena kan kita tahu kalau bilangan bulatnya tadi kan M dan N. M, N, kemudian 2X. Kita lihat di 2X ini kan dia tuh bulat ya, jadi nggak ada yang pecahan nih kayak yang seperti ini nih. Nah, kalau gitu kita mungkin harus menghilangkan ini dulu nih, 2X, 7 per 2X dan 3 per 2X. Nah, coba gimana kalau kita kurangkan M dikurangi N nya. Kalau gitu kita lihat dulu, 7 per 2X plus 6 dikurangi 3 per 2X plus 2, ini dalam kurung ya, artinya kan 7 per 2X min 3 per 2X plus 6 min 2. Nah, kita bisa dapat tuh nilainya sebenarnya adalah ini 4 per 2X plus 4 ya. Ini adalah 2X plus 4. Nah, kita tahu tadi M min N tuh sama dengan ini. M min N sama dengan ini. Nah, kalau semuanya ini dipindahkan ke sini, udah dapat tuh min 2X, ya kan? Nah, harusnya jawabannya yang benar yang B. Nah, kalau kalian bisa lihat lagi nih kan ada polanya nih, dia M min N, dia M min N, M kali N, kemudian M plus N. Nah, untuk mengetahui itu, makanya kan kalau untuk melihat soal seperti ini, karena dia itu sudah berpenyebut yang sama, jadi bisa antara M plus N atau M min N gitu ya. Nah, karena ini lebih mudah kalau dikurangkan dengan 7 per 2 kurangi 3 per 2 udah dapat tuh 4 per 2. Nah, maka dari itu kita coba dulu nih yang M min N dulu. Nah, jawabannya yang B. Oke, selanjutnya nih, hasil dari akar 8 per 12 kuadrat dibagi 9 per 27 kuadrat adalah, untuk melihat soal seperti ini kita lihat dulu aja yang di bagian di dalam kurung ya. Kita tahu kan kalau seumpama di dalam kurung itu bisa dihitung terlebih dahulu. Nah, jadi
Kita lihat nih, 8/12 kuadrat dibagi 9/27 kuadrat. Ini kan bisa disederhanakan tuh. Kita sederhanakan dulu aja ya kalau gitu. Ini dibagi 4 dapat 2, bagi 4 dapat 3, ini bagi 9 dapat 1, bagi 9 dapat 3. Oke, kalau gitu akar 2 kuadrat 4/3 kuadrat 9 dibagi sama dengan dikali kebalik 1/9 jadi 9/1. Kita dapat nilainya adalah akar 4 yang sama dengan 2. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Oke, soal baru teman-teman. Hasil dari 0,125 dikali 81/3% dikali 0,24. Oke, untuk menghitung nilai seperti ini ya udah kita hitung aja, sesuaikan. Ini kan pecahan nih, kita bentuk dulu gimana, kita jembrengin dulu ya hasilnya gimana. Ini kan 0,125 dikalikan dengan 3 kali 8 kan 24 tambah 1 25 per 3 dikali 1/100. Ini kan 100% kan, artinya 1/100 kan, dikali 0,24. Nah, kalau dengan tampilan seperti ini kan kayak lebih gampang teman-teman. Ini bisa kita coret 1, ini jadi 24 bagi 3 8, nolnya 0,212 0,08 masih tetap. Ini 1, ini masih dibagi 4. Oke, 1/4. Ini bisa coret lagi, ini jadi 2 0,02. Oke, sekarang sisanya adalah 0,125 dikali 0,02. Oke teman-teman, kemudian kan kita dapat tuh 0,125 dikali 0,02. Nah, ini kita perkalian aja kalau gitu. 125 kali 2 kan 250, tapi 0 di belakang koma sekarang ada 1 2 3 4 5. Jadi kita tulis saja 1 2 3 4 5 0,0025. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Oke, soal baru nih. Diberikan nilai 16P plus 2Q per R sama dengan 6 dengan P sama dengan 1/3 R, Q sama dengan 4. Oke, maka nilai dari P, R plus Q adalah, kita tadi udah tahu karena nilai R itu sama dengan P sama dengan 1/3 R, kan bisa kita tulis kalau R itu sama dengan 3P kan. Oke, dan Q bisa kita masukkan jadi 4. Jadi ini bisa kita ubah jadi 16P plus 2Q sama dengan 6 per R. Kita ubah jadi nilai-nilai yang udah ada. 3P, jadi 16P per ini 3P plus 2 kali Q, 2 kali 4. Jadi 8 sama dengan 6. Ini kita pindahkan ke sini saja. Jadi kita dapat tuh 16P plus 8 sama dengan 18P. 16, 18 ini dikurangkan jadi 2P sama dengan 8. P sama dengan 8 bagi 2 sama dengan 4. Jadi jawabannya, bentar, P-nya dapat 4 tuh. P-nya 4 plus R. R-nya kan tadi, P kan, R kan sama dengan 3P. Jadi 3 kali 4, 12. Tambah Q-nya 4. Jadi kita dapat tuh nilainya 4 tambah 4, 8 tambah 12, 20. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Sekian pembahasan kumpulan soal-soal HOTS dari kami. Nantikan terus pembahasan dan info-info terbaru soal CPNS hanya di channel kami Mastah CPNS, atau Anda bisa juga menghubungi website kami yaitu mastahcpns.com. Tetap semangat dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.